Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pegawai Ma'had Al-Maktub Markas Al-Bassam yang kami hormati dan semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita pada siang hari ini masih dalam bab Al-Mujahadah dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi, amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Jemaah rahmati Allah Azza wa Jalla, hadis ini banyak sekali mengandung faedah-faedah, pelajaran-pelajaran kehidupan bagi kita, pelajaran keimanan bagi kita. Ya. Yang pertama di sana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada seorang mukmin yang lemah. Di sini dinyatakan oleh Allah SWT, seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Banyak penafsiran ulama tentang kekuatan di sini, kuat fisik atau kuat yang lainnya. Tetapi ulama mengkritisi orang yang mengatakan di sini hanya kuat fisik saja. Dan hadis ini tentunya bukan menunjukkan hanya kekuatan fisik. Kenapa? Karena kalau di sana hanya mengandalkan kekuatan fisik itu bukan zatnya yang dipuji. Karena orang yang kuat fisiknya bisa jadi dia lakukan untuk maksiat. Orang badannya kekar bisa jadi mudah untuk memukul orang lain. Orang yang punya kekuatan yang sehat bisa jadi kesehatannya dia bawa kepada maksiat. Kakinya datang ke tempat maksiat. Tetapi menurut para ulama yang lebih kuat, ya, termasuk atau inti utama dari kekuatan di sini adalah kekuatan iman. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh bin Baz mengatakan kekuatan iman. Dan Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan kekuatan iman dan kekuatan fisik. Fisik termasuk dalam kekuatan iman. Dengan apa? Karena dengan keimanan yang kuat, fisik yang kuat, maka dia bisa terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan fisiknya yang kuat, dia bisa bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak cukup dengan yang wajib saja, dia sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah dengan kekuatan fisiknya. Maka sehingga
bertambahlah keimanannya, semakin kuatlah keimanannya. Maka salah satu faedah dari hadis ini adalah keimanan itu bertambah dan berkurang. Ya. Dia bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan dengan amal qalbiyah kita, ketaatan dengan amal jasadiyah kita, fisik kita, ya, perbuatan fisik kita. Dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka keimanan kita insya Allah semakin kuat dan semakin bertambah. Ya. Nah, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Perbuatan sangat mempengaruhi terhadap bertambah atau berkurangnya keimanan seorang. Dia taat, insya Allah akan bertambah keimanannya. Dia berbuat maksiat, maka keimanannya akan berkurang. Lalu Nabi menimpali wa fi kullin khairun. Di antara keduanya itu sama-sama punya kebaikan. Mukmin yang lemah walaupun tidak lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mukmin yang kuat, tetapi dia juga punya kelebihan. Dia punya kebaikan. Keimanannya sudah tentu itu menunjukkan kebaikannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Bila dibandingkan dengan orang kafir, tentunya orang kafir tidak mempunyai kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Seorang yang mempunyai keimanan walaupun sebesar apa? Biji sawi kalau kita bisa terjemahkan ya di Indonesia, atau sebesar atom, maka ketika dia tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka keimanannya akan memasukkannya kepada surga. Ya. Sebesar apapun dosanya, tapi ada keimanannya, maka nanti tergantung Allah Azza wa Jalla. Jika Allah langsung memaafkannya di akhirat, maka dia akan langsung masuk surga. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla ingin menghukum dia dulu di akhirat, nanti ya dimasukkan dulu ke neraka, dicuci dulu, sudah bersih baru masuk ke surga. Tetapi keimanannya itu merupakan hal yang baik. Ya. Maka dua-duanya ini baik kata Nabi SAW, sehingga kita tidak menafikan, kita tidak menghilangkan sama sekali, tidak menganggap, jangan sampai kita tidak menganggap sama sekali kita memahami bahwasanya mukmin yang lemah itu tidak baik. Nah, ini pemahaman yang salah dari hadis Nabi SAW. Kedua-duanya baik, tetapi yang keimanannya lebih baik, keimanannya lebih kuat, tentunya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang bisa kita petik juga dari potongan hadis ini adalah keimanan orang itu keimanan itu punya tingkatan tadi, kemudian sesuai dengan derajatnya. Ada derajat masing-masing dari keimanan seorang. Maka mari kita tingkatkan derajat keimanan kita. Sampai manakah derajat keimanan kita, sehingga nanti Allah yang akan membalasnya sesuai dengan derajat kita. Lalu Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Perhatikanlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Fokus pada yang bermanfaat bagimu, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan malas, jangan putus asa, jangan lemah semangat. Jadi di sini Nabi SAW banyak sekali faedahnya, mengajarkan kepada kita ihris ala ma yanfa'u, kerjakan yang bermanfaat, perhatikan, fokus. Ya. Apa istilahnya itu? Perhatikan yang bermanfaat bagi kita, kerjakan yang bermanfaat, fokus. Ya. Jangan sampai kita terlena dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Kehidupan kita sehari-hari
Misalnya kita dalam keluarga, apa yang bermanfaat bagi keluarga kita sehingga menjadi keluarga yang samara? Ya, Ustaz Rafiq, keluarga samara itu apa? Oh iya, semoga cepat mendapatkan keluarga samara. Kemarin hebat bisa menyerahkan, alhamdulillah. Ya, jadi yang sudah menikah keluarga samara, gimana? Lakukan yang bermanfaat. Menjadi suami tanggung jawab apa tugasnya di rumah? Temani istri, membantu. Jangan malah banyak di luar. Kumpul di luar, senang sama teman, banyak olahraganya, lebih banyak olahraga daripada istri. Habis sibuk kerja sampai sore olahraga terus setiap hari, istri cuekin. Anak butuh bimbingan, misalnya istri capek, perlu suami yang menggendong, misalnya membantu. Nah ini ihris ala ma yanfa'u, ya, bermanfaat sisi keluarga. Nafkah, jangan sampai kita tidak bekerja. Alhamdulillah kita tentunya di sini kan bekerja semua. Tapi kan kita lihat ada orang-orang yang suka kumpul-kumpul, ya kan? Suka nongkrong-nongkrong, nggak jelas padahal masih punya keluarga, ya. Padahal dia masih mampu. Beda kalau dia memang nggak mampu, punya sakit atau sudah mencari nafkah tapi tidak bisa, gitu kan? Tidak dapat. Nah itu beda lagi. Ya. Ihris ala ma yanfa'u, bermanfaat. Kita di sini misalnya bagian pekerjaan kita, mari kita luangkan waktu kita betul-betul untuk yang bermanfaat bagi pekerjaan kita, yang bermanfaat bagi keimanan kita, bermanfaat bagi kaum muslimin, ya. Dan tentunya kita sesuaikan dengan segala situasi. Intinya apa yang bermanfaat bagi kita, manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Ya. Lalu setelah kita bermujahadah, kita sungguh-sungguh dalam melakukan manfaat dunia dan akhirat, dan kita tidak lalai dari beribadah kepada Allah SWT, lalai dari kewajiban kita, apapun posisi kita, sebagai suami, sebagai pegawai, sebagai apalagi kategorinya, guru, ya, sebagai guru, sebagai teman misalnya, sebagai masyarakat, ya. Setelah kita berusaha sebaik mungkin, ya, jangan lupa kita selalu menyertakan Allah Azza wa Jalla. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Kita minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai kita seperti Qarun. Qarun dia sangat bangga atas apa yang dihasilkan, ya, dari usahanya, kaya. Ya, dia katakan karena ini hasil karyaku, ini kekayaan karena apa? Karena ilmuku, ya. Maka di sini kita harus menyertakan Allah Azza wa Jalla dalam setiap perbuatan kita, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla sekecil apapun. Selalu menyertakan Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita sepele. Bisa naik sepeda mah kecil. Lalu kita lupa menyertakan Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba kita keseleo. Betul nggak? Bisa jadi hal kecil, bahkan dalam hadis Nabi SAW sampai kepada sendal, ya, dalam sendal saja kita harus minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya apa? Hal sekecil apapun kita harus selalu menyertakan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan kita. Karena apa? Karena yang hanya bisa mengizinkan kita melakukan segala sesuatu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau Allah tidak mengizinkan, mungkin kita berbicara saja tidak bisa sekarang. Ada orang tiba-tiba stroke, ya kan? Tidak bisa bicara, kaku. Ada orang yang biasanya gagah, kuat, tapi tiba-tiba dia nggak bisa jalan, gitu kan? Ya, segala macamnya lah, ya. Jadi wasta'in
wasta'in billah, ya dalam perjalanan kita, kehidupan kita sehari-hari kita selalu minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita menghadapi kesulitan atau ada target-target yang mungkin belum tercapai, mungkin kita perlu terus mengintrospeksi, ya, barangkali kita mungkin kurang minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, mari kita terus meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap kegiatan kita. Wala ta'jaz, jangan lemah, jangan patah semangat, jangan malas, ya. Oleh sebab itu, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini digabungkan, ya, iris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Ya, kalau kita betul-betul memperhatikan dan kita minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya insya Allah kita tidak akan lemah, tidak akan lemah semangat, ya, tidak akan putus asa, tidak akan malas-malasan, ya. Karena kalau kita mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW ini, kalau kita malas-malasan, tentunya tidak akan sinkron. Tentunya kita tidak melakukan salah satu wejangan, ya, nasihat yang diberikan oleh Nabi SAW. Selanjutnya kata Nabi SAW, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Nah, ini sangat penting bagi kita. Keimanan kita jangan sampai hilang, hancur atau tergerus karena mungkin perkataan kita dari ada hal-hal yang membuat kita mungkin kecewa, ya, atau tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Akhirnya kita mengucapkan hal-hal yang tidak pantas, ya. Kalau di sini kata Nabi SAW, kalau engkau ditimpa suatu musibah, maka jangan katakan kalaulah seandainya aku lakukan begini, maka akan begini, begitu. Hati-hati kita, ya. Hati-hati. Apalagi kalau kita seolah-olah betul-betul mengingkari, atau kita seakan-akan menyatakan itu akan pasti terjadi. Kalau kita lakukan sebaliknya, contoh misalnya, ini hujan misalnya, hujan. Tadi misalnya Fulan udah, saya mau bawa payung lah, nanti bisa hujan. Lupa dia, atau enggak, ini waktunya. Sekarang terang, nggak usah lah, malu, masa bawa payung terus. Iya. Ternyata sekarang hujan besar, udah lapar mau makan. Lapar. Nunggu di masjid lama. Kalau tadi aja bawa payung, pasti udah bisa ke dapur. Ini hati-hati. Perkataan ini bisa seolah-olah kita mengingkari takdir. Kenapa? Karena Allah lah yang menentukan. Kata Nabi SAW, walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi kalau kita ditimpa suatu kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang sesuai dengan kita targetkan, yang kita canangkan, kita rencanakan, ya, maka katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, sudah, ini merupakan suatu takdir Allah Azza wa Jalla. Semua kejadian itu tergantung apa yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini, ya, Allah menginginkan kita memang tidak membawa payung, dan akhirnya kita tidak bisa segera ke dapur, ya. Kita tidak bisa langsung pulang ke rumah ketemu sama istri misalnya, sama keluarga. Ya. Nah, jadi kita hendaknya selalu menyertakan Allah Azza wa Jalla, selalu mengimani takdir Allah Azza wa Jalla, ya. Jangan sampai kita mengatakan lau, seandainya, ya. Ini kata-kata yang bahaya, ya. Seandainya saya kemarin bersungguh-sungguh, pasti saya akan ranking. Seandainya saya kemarin akan sungguh-sungguh, saya akan ini itu.
seandainya saya betul-betul mencari istri yang ini, istri insya Allah, kemarin istri saya begini begitu ya, seandainya saya begini nanti, ini perbuatan setan. Karena Nabi SAW mengatakan fa inna law taftahu amala syaitan, karena kata lau itu, kata seandainya itu adalah membuka peluang perbuatan setan. Maksudnya apa? Akan memunculkan apa? Kita merasa nyesal. Wah, saya nyesal milih si Pulana. Wah, saya nyesal milih teman si Pulan ini. Wah, saya nyesal melakukan ini itu. Ah, saya sedih nih. Kenapa? Saya sudah berusaha, saya nggak dapat hadiah. Misalnya ada perlombaan misalnya santri kita kemarin ikut lomba, ternyata nggak ada yang menang ya. Lomba ada 2 lomba, ONMIPASA sama ONSB, alhamdulillah banyak yang medali emas. Masuk 1 lomba lagi, ternyata nggak ada yang masuk. Jangan sampai kita kalau kita begini begitu, kalau begini begitu, begini. Ini membuka peluang setan nih, masukkan dalam hati kita, ya. Kita nyesal, kita sedih, Nah, ini hati-hati terhadap keimanan, akan keimanan terhadap takdir Allah SWT. Ya sudah, kita serahkan kepada Allah SWT. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, hasilnya tidak sesuai keinginan kita, tidak sesuai rencana, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Qadarullah wa ma syaa fa'al, ya. Jadi ini redaksinya menurut sebagian nasakh di sana qaddarullah, ya, qaddarullah fi'il, qaddara fi'il amar, fi'il madhi, ya. Dan di sini saya bacakan qadarullah, ya, karena Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan yang paling tepat adalah qadarullah, ya, qadarullah, ya. Semuanya sesuai dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh sebab itu kita sering nih kadang mengucapkan qadarullah atau qadarullah. Nah, ini salah kalau qadarullah. Ya, kalau qadarullah, ya dia mengatakan Allah sudah mentakdirkan. Ya, dia dengan kata fi'il, tapi qadarullah. Siapa yang menentukan? Bahaya itu kalau berserta keyakinan, kufur itu. Ya. Qadarullah, mereka yang menentukan takdir. Allah ditentukan oleh mereka. Wow, hati-hati. Kufur. Kalau berdasarkan pemahaman, diyakini dan sudah diqomatul hujjah padanya, ya. Yang benar adalah qadarullah. Kalau pakai bahasa Indonesia misalnya jangan di double dalnya, D-nya. Qadarullah. Kalau mau pakai fi'il qadarullah. Ya, seperti itu. Tapi yang lebih bagusnya adalah qadarullah. Seperti yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Jemaah rahmati Allah Azza wa Jalla. Satu lagi, di sini disebutkan adanya sifat mahabbah Allah Azza wa Jalla. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah mempunyai sifat mencintai. Ya, ini tidak boleh kita selewengkan artinya, ya, dengan arti-arti yang lain, karena Nabi sudah mengajarkan Allah mencintai hambanya. Dan banyak sekali redaksi hadis yang menyatakan Allah mencintai hambanya. Maka kita kembalikan artinya sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Allah itu mencintai sesuai dengan keagungannya, ya, sesuai dengan keagungannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang bermanfaat atau kurang berkenan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.